Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya mendapatkan kehormatan tamu spesial nih, Profesor Dr. Jimli Asidiki. Selamat datang ke Cokro, Prof. Apa kabar? Baik, baik. Saya suka nonton Anda aja ini. Nah, sekarang lihat anunya dari dekat. Dari dekat ya. Dan waktu itu kan sebenarnya saya juga sudah pengen udah berapa kali? Iya, jadi cuma melulu, ya? waktunya nggak cocok Iya. gitu. Nah, tapi ini justru momen yang tepat ini kita ngobrol ini, Prof. Gitu. Jimli. Karena kan ya ini kan menjelang pelantikan Prabowo Prabowo Gibran ya. 5 hari lagi ya? Iya, beberapa hari lagi. Terus kemudian kan kemarin saya membaca berita tentang PT-UN yang ditunda itu, keputusan PT-UN terkait Gibran itu yang ditunda itu. Terus Prof. Jimli bikin pernyataan yang menurut saya bikin orang terhenyak. Geger, gitu ya. geger. Bahwa justru kalau hakimnya berani memutuskan yang bisa menunda atau membatalkan pelantikan, itu bisa ditangkap gitu. Jadi ini manas-manasin aja. Iya betul, itu pernyataan yang bikin wah. Karena sehari sebelumnya itu kan para hakim demo, keliling kemana-mana, termasuk saya terima karena hakim di seluruh dunia itu nggak pernah ada yang demo kecuali di Indonesia. Tapi dulu tahun 56 pernah, tapi karena tahun 56 itu ya masih manajemen pemerintahan kita memang belum memberi perhatian ya pada dunia. 56 itu sebelum demokrasi terpimpin berarti? Iya, sebelum 59. Oke. Nah, terulang lagi tahun 2011. 2011 itu banyak diantaranya mahasiswa saya ketemu sama saya, lalu saya ajak ke Menpan, Taufik Effendi waktu itu, zaman SBY. Terus solusinya adalah diterima oleh pemerintah. Akhirnya 2012 jadi PP yang memastikan bahwa status hakim sebagai pejabat negara itu dengan disertai tunjangan kehormatan sebagai pejabat negara. Nah, selesai masalahnya. Nah, saya tidak tahu ternyata sejak 2012 sampai 2024 tidak pernah lagi ada evaluasi dan kenaikan penghasilan para hakim itu. Jadi mereka demo lagi, minta waktu lagi sama saya. Jadi saya dengerin gitu. Ya Allah, kasihan sekali. Maka kesimpulannya saya bilang dunia kehakimannya harus direformasi. Karena saya dulu terlibat dalam penyatuatapan Mahkamah Agung. Tapi sistem internalnya belum direformasi selama 25 tahun ini. Nah, sebenarnya idealnya itu penghasilan hakim itu harus lebih tinggi dari pejabat eksekutif dan legislatif. Dengan anggota DPRD, dengan bupati, wakil bupati, ketua DPR, ketua pengadilan negeri, pengadilan agama harus lebih tinggi. Karena dia tidak boleh mendapatkan penghasilan dari tempat lain. Tidak boleh bergaul dengan politisi, nggak boleh bergaul dengan pengusaha. Nah, jadi saya bilang saya setuju nih. Itu Pak Prabowo itu sudah punya ide gitu, udah berapa kali di kampanyenya. Bagus ini kesempatan. Gitu. Dan kemudian tiba-tiba muncul isu bahwa ini mau dikabulkan. Sebenarnya baru isu aja. Manas-manasi kan. Nah, jadi saya bilang ya kan, sepanjang menyangkut Pilpres, pemilu, udah selesai. Undang-undang kita di bidang kepemiluan sudah lengkap. Kalau ada perselisihan tentang proses, itu dibawa ke Bawaslu. Nanti pengadilan tinggi tun itu mengadili bandingnya. Ya kan? Kalau ada menyangkut pidana pemilu, bawa ke pengadilan negeri. Gitu loh, melalui Gakumdu. Kalau ada menyangkut etika penyelenggaraan, namanya DKPP yang saya ketua pertamanya dulu. Dan tetapi kalau menyangkut hasil, baik mengenai hitungan suara maupun mengenai siapa yang berhak duduk di kursi, itu finalnya di MK, udah selesai. Maka tidak boleh lagi ada lembaga lain, pejabat lain yang membuat keputusan berkaitan dengan itu. Nah, jadi kalau mereka membuat putusan keliru, nggak bisa dibiarkan.
Kan udah banyak ini pengalaman pengadilan tun ini. Misalnya membatalkan putusan DKPP mengenai kode etik. Lah apa urusannya pelanggaran etika itu tidak harus pelanggaran hukum. Hakim peradilan hukum itu menilai pelanggaran hukum. Ya. Tidak harus pelanggaran etik sama dengan pelanggaran hukum. Jadi dia nggak boleh. Nah, jumlah putusan pengadilan tun yang membatalkan DKPP udah banyak. Tapi tidak satu pun dilaksanakan karena saya ancam tuh KPU pusat sama Bawaslu. Kalau Anda udah mengangkat orang sesuai perintah DKPP, lalu Anda berhentikan yang lama sesuai perintah putusan, angkat lagi, lalu oleh pengadilan tun dikembalikan lagi, terserah yuk. Kalau nanti yang udah diangkat itu menggugat lagi, alasannya apa? Untuk mengatakan bahwa ketua KPU, ketua Bawaslu pusat, ya, tidak menghormati putusan DKPP yang menurut undang-undang final dan mengikat, wajib ditaati. Anda yang nanti terancam dipecat. Nah, akibatnya tidak ada putusan pengadilan tun yang dieksekusi karena salah. Nah, contoh kayak gitu sudah sering. Maka saya bilang dalam rangka pembenahan peradilan, dunia peradilan harus dibenahi ini, ya kan? Ya bagus aja, boleh aja, tangkap aja. Nah itu untuk apa namanya, untuk move aja. Di seluruh dunia nggak pernah ada kayak gitu. Tapi tidak boleh atas nama independensi peradilan, kemerdekaan, ya, dan independensi, lalu dia membuat putusan sembarangan. Misal saya bilang pengadilan agama, kewenangannya itu kan menceraikan orang. Bagaimana kalau misalnya suami itu KDRT kepada istri, istri menggugat, lalu gugat cerai, diceraikan oleh pengadilan, ditambahin putusan 1 tahun penjara. Lah itu bukan urusan dia. Bagaimana kalau ada hakim kayak begitu? Ya dua hal, putusannya bisa dibanding, sepanjang menyangkut putusannya. Tapi ini jelas tidak profesional, maka dia bisa diancam, diberhentikan oleh KY. Nah, untuk dia melakukan perbuatan melawan hukum secara terang-terangan, menyalahgunakan kekuasaannya. Misalnya dia punya keluarga, istrinya di KDRT, ya kan? Suaminya digugat cerai, lalu dia berpihak kepada keluarganya ini, ya kan? Dia kasih penjara 1 tahun. Itu dia menyalahkan kekuasaan. Melampaui wewenangnya. Melampaui. Ada pasalnya. Okay. Ya kan? Ya, bahwa nanti bawa ke pengadilan negeri oleh pengadilan negeri, ya kan? Terbukti dia tidak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting dia penjaraan. Ya, kalau saya penegak hukumnya, saya sikat itu sambil kita benahi ini dunia pengadilan. Itu sekedar manas-manas aja. Tapi kan ini, Prof. Jimli, soal PT UN ini ya. Kan ini kan statusnya kan baru ditunda, bukan dibatalkan kan. Ditunda tanggal 24. Ya itu artinya putusannya itu memang tidak akan berpengaruh. Oke. Ya pokoknya begini, sepanjang menyangkut soal pemilihan umum akhirnya pelantikan itu udah selesai. Nah, tapi itu tidak boleh lagi ada perubahan. Kalau dari PDIP pernyataannya ya, begini. Kan pendapat orang per orang boleh. Tapi jadi itu nggak bisa ya. Pemilu dan pilpres sudah selesai, binding ya. Berakhir dengan pelantikan. Itu titik satu ya. Nah, adapun yang kedua nanti banyak orang mempersoalkan Gibran. Ya boleh aja, itu proses lain. Misalnya mau impeachment, ya bisa aja diproses, tapi nanti dulu. Selesai dulu ini 20 Oktober. Karena peralihan pemerintahan itu krusial. Ya itu harus ada kepastian. Itulah sebabnya begitu John F. Kennedy dibunuh, maka Lyndon Johnson di atas pesawat mengambil sumpah. Supaya begitu dia mendarat, dia udah jadi Presiden of the United States of America. Tidak boleh ada kekosongan. Nah ini harus kita pastikan, tradisi konstitusional di seluruh dunia begitu. Ini konstitusi. Hukum paling tinggi. Bukan rejim undang-undang tun. Ini hukum tertinggi. Tidak boleh dilanggar. Gitu. Nah kalau orang saking gak sukanya pada Gibran. Misal mau memproses impeachment. Ya bisa, tapi proses sendiri. Ada aturannya.
Bisa saya terangkan. Bisa itu pengertiannya silakan dilakukan gitu ya? Iya, secara hukum ada. Dan sebetulnya nggak susah. Iya, iya. Gimana itu, Prof? Ada 6 sebab. Oke, ya. 4 alasan hukum, 1 alasan etika, 1 lagi alasan administrasi. Nah, yang 4 ini, 1 kalau dia berkhianat pada negara, tinggal dibuktikan. Kalau dia korupsi, dia suap, terima suap. Yang keempat, melakukan tindak pidana berat lainnya. Nah, pengertian tindak pidana berat itu macam-macam. Yang ancamannya di atas 5 tahun. Jadi kalau terbukti dia itu melakukan 4 kategori ini, tindak pidana, maka itu bisa dijadikan alasan untuk impeachment. Nah, yang paling mudah itu yang nomor 5. Perbuatan tercela. Nah, itu. Lah, ini yang paling gampang. Saya suka ambil contoh. Ada seorang presiden naik mobil, meludah di pinggir jalan, buka pintu sambil jalan. Kena muka orang. Kena muka ibu-ibu. Ibu-ibu tuh marah itu. Karena kena ludah. Ternyata presiden. Nah, itu tercela apa enggak seorang presiden meludah tengah jalan? Ya kan? Itu bisa dibuktikan kalau itu adalah perbuatan yang tercela secara sosial. Itu bisa jadi alasan impeachment. Jadi mudah gitu loh. Nah, yang nomor 6, kalau dia berubah, tidak memenuhi syarat lagi. Karena sakit, karena macam-macam gitu. Jadi 4 alasan hukum, 1 alasan etika, 1 alasan administrasi. Artinya mau mempersoalkan Gibran, tinggal cari. Nah, yang paling gampang ini nomor 5 tadi. Perbuatan tercela. Aja kan? Nah, itu anunya. Nah, yang kedua, prosesnya. Nah, prosesnya itu yang tidak mudah. Kalau seseorang sedang dan sudah sedang menjabat presiden, wakil presiden, itu namanya mekanisme impeachment. Tidak bisa menggunakan ya prosedur biasa. Misalnya dia korupsi, nggak bisa lewat pengadilan negeri. Gitu loh. Dia melakukan perbuatan tercela, tidak bisa melalui kode etik ASN. Tidak bisa, harus melalui MK. Tapi sebelum dibawa ke MK, harus putus dulu di DPR. Syaratnya itu 2/3 kali 2/3. 2/3 anggota MPR harus hadir, 2/3-nya menyetujui pernyataan pendapat DPR bahwa si A atau si B telah melakukan perbuatan tercela dan atau telah melakukan tindak pidana berat. Ini. Atau korupsi. Nah, kalau 2/3 memutuskan ketok palu, 2/3 kali 2/3 dibawa ke MK. Dan itu nggak otomatis langsung putus ya? Harus dibawa ke MK dulu? Dibawa ke MK dulu. Nah, sesudah dibawa ke MK, dibenarkan oleh MK, dibawa lagi ini oleh DPR ke MPR. Nah, itu butuh 2/3 lagi kali 3/4. 3/4 harus hadir, ya kan? 2/3 harus setuju. Mungkin di MPR lebih mudah karena faktor DPD, sepertiga anggota MPR itu. Tapi yang tidak mudah itu 2/3 di DPR. Nah, ini Kim plus ini bagaimana? Gitu loh. Jadi ini campuran antara proses hukum dan proses politik. Nah, jadi jangan emosi. Ya kan? Ini harus ya saya sih bagus-bagus saja. Kita sudah 25 tahun perlu punya pengalaman nih impeachment. Boleh aja. Tapi harus tahu caranya itu tidak bisa dengan di jalanan. Harus disalurkan dengan benar. Dan itu nanti. Bereskan dulu tanggal 20. Jangan ganggu dulu ini. Yang 20 ini biar sukses dulu gitu ya. Setelah itu baru urusan impeachment gitu. Jadi kalau PT UN itu ngerecokin yang tanggal 20 ini, itu yang berpotensi untuk ditangkap gitu ya, Prof? Ya, sebenarnya nggak usah harus gitu. Diabaikan juga nggak apa-apa. Karena bukan kewenangan dia. Nah, terus ini Prof, kalau tadi yang soal alasan ya. Alasan impeachment salah satunya kan perbuatan tercela. Kan kemudian ya kita mau nggak mau membicarakan soal Fufu Papa ini kan rame nih. Ini. Dinisbatkan ke Gibran. Ini kan saya ngikutin juga itu obrolan dengan Unilubis tuh, Prof Jimli kan. Iya, saya ini dianggap Profesor Fufu Papa ya.
Aduh, lucu-lucuan aja. Iya, jadi kan nggak kan sebelumnya meluruskan cara paham orang yang lagi emosi. Iya, nggak kan sebelumnya Prof. Jimli kan bilang udahlah kita move on saja gitu kan. Ini kan soal masa lalu, ini kan 10 tahun lalu dan ini zamannya waktu itu kan memang dia masih muda dan juga kan permusuhannya kan keras sekali dan waktu itu. Budaya politik, budaya kontestasi kita ini masih kampungan. Nyerang black campaign pribadi dan itu terjadi di mana-mana. Betul. Semua orang. Iya. Apalagi di pileg dan pilgub. Oh, itu nyerang pribadi. Kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Ada yang menyerang bahkan ya. Di antara kasus yang banyak yang kami temukan di DKPP itu orang mempersoalkan KPU Bawaslu itu yang terkait dengan kasus ijazah palsu banyak banget. Misalnya namanya Jimli As-Sidqi, bukan IE, di ijazahnya pakai Y. Itu jadi masalah, ya kan? Dianggap ijazah palsu. Itu untuk black campaign. Nah, dalam rangka pilkada banyak kayak gitu itu. Jadi memang level of civilization, tingkat peradaban demokrasi kita masih rendah, ya kan? Nah, jadi yang begitu itu maksud saya biasa. Kita bukan membenarkan, tapi ya udahlah kita move on lah. Ini bereskan dulu ini gitu loh maksud saya. Enggak kalau di di berita yang dari jadi ada kan biasanya kan dari podcast kemudian ada pemberitaannya itu. Nah, pemberitaannya itu dipotong. Iya, Prof. Jimli tadinya minta supaya move on, sekarang mengakui bahwa itu adalah Gibran gitu. Nah, awalnya memang saya pun tidak percaya itu kok ini orang apa kan. Tapi lama-lama saya dengar ini, oh, masuk akal juga ini. Apalagi dari Roy Suryo itu. Iya. Boleh juga. Tapi meskipun demikian. Ya, meskipun benar, mau diapain? Iya, betul. Iya kan? Dan Prabowo-nya saja, ya kira-kira nih, pasti tersinggung juga dia. Tapi so what gitu loh. Ya kan? Kita harus maju ke depan. Betul. Kalau kita ngerecokin yang urusan-urusan ke belakang, ya banyak sekali. Nggak habis-habis. Iya, dan itu kan tadi yang Prof. Jimli sendiri bilang itu kan kedua belah pihak waktu itu kan, kedua belah pihak sama-sama nasty ya, sama-sama kasar gitu loh. Iya, sama kasarnya. Itu Dan kan Jokowi dibilang PKI juga waktu itu. Iya, betul. Dan sadis-sadis serangannya kepada Jokowi kan saat itu gitu. Jadi intinya kita ini mau meluruskan supaya orang jangan terlalu emosi. Tapi saya juga menentang itu premanisme yang yang pembubaran diskusi itu ngaco itu ya. Harus ditindak itu. Iya, betul. Nggak benar. Apalagi di dalam ruangan. Nggak boleh, biar aja ini kebebasan berekspresi. Kadang-kadang kasarnya ini kan budaya kritik kita juga kan masih kampungan juga. Masih kasar, menyerang pribadi orang, bukan menyerang idenya. Ya, apalagi di medsos, Prof. Karena medsos. Banyak akun-akun anonim itu kan bisa dengan enak kan, seenaknya gitu, mau nyerang dengan sangat-sangat kasar gitu. Karena kan nggak ada pertanggungjawaban gitu loh. Iya, itu kan kemarin ada pembubaran lagi ya, diskusi itu yang Profesor Jimli bilang di medsos, di X ya, bahwa hal seperti ini harus dihentikan. Itu kan cara-cara preman. Nggak boleh gitu. Walaupun kita nggak suka, ya udah nggak usah didengar. Aduh. Gimana? Jadi ini kan menyangkut soal kita pun kalau jadi pejabat kupingnya nggak harus tebel. Tapi kalau jadi kritikus juga budaya kritiknya mulutnya itu harus beradab gitu loh. Kita pisahkan mana masalah institusi, mana masalah pribadi. Makanya dulu kami membuat putusan bersejarah penghinaan terhadap presiden diubah menjadi delik aduan. Maksudnya, kalau presiden itu merasa terhina oleh hinaan orang, dia mengadu sendiri. Dan itu yang dilakukan SBY dan Ibu Ani, mengadu. Tuh. Jangan itu delik biasa. Kalau delik biasa, maka polisi menafsirkan sendiri bahwa, presiden kita lagi tersinggung. Tangkapinya semua orang. Kalau yang delik biasa itu kayak zaman Orde Baru ya, Prof ya. Lah itu dia. Maka kita atau ubah itu artikel apa gitu kan. Jadi menghina presiden bukannya diperbolehkan, tetap dilarang. Cuma diubah bukan lagi delik biasa.
melainkan delik aduan. Itu untuk menjaga jangan sampai chilling effect dari tindakan petugas di lapangan menimbulkan dampak menakutkan di ruang bebas, ruang demokrasi yang harus kita bina. Ya, ya. Dan itu pada masa MK masa Prof. Jimli ya? Nah, iya. Nah, itu salah satu putusan bersejarah dan Pak SBY dengan agak jengkel dia datang ke Polda. Tapi besoknya saya ketemu sama dia, saya kasih selamat, Bapak membuat sejarah. Ya kan? Nanti rakyat akan tahu bedanya mana delik aduan, mana dengan delik biasa. Dan mungkin presiden yang akan datang juga udahlah, nggak usah peduli lagi kepada kritik-kritik. Karena pasal larangan menghina kepala negara di Eropa sebagian negara masih ada sampai sekarang. Tapi sudah 2 abad nggak pernah dipraktekkan. Karena raja-raja, ratu di mana, di Belanda ke di mana, itu nggak peduli lagi dengan kritik. Kalau ada demo, putu raja, putu ratu diinjek-injek. Kalau zaman dulu itu penghinaan. Dan sekarang orang nggak peduli lagi kan. Nah, gitulah kira-kira. Dicuekin juga hilang sendiri. Hilang sendiri. Nah, jadi kita harus pisahkan perasaan pribadi dan institusi. Institusi presiden nggak punya perasaan. Yang punya perasaan ada aja individu yang sedang menduduki jabatan. Nah, gitu kira-kira. Ya. Nah, itu juga soal bahwa itu delik aduan, Prof. Itu juga yang bikin ini setidaknya beberapa saat kemarin ya, ketika Jokowi dihina, dilecehkan, di apa itu membuat para pendukung Jokowi gregetan. Karena Pak Jokowinya nggak bertindak apa-apa. Jadi selama Pak Jokowi nggak melakukan aduan ya tidak dipidanakan ya, tidak bisa dipidanakan ya. Dan lama-lama itu akan mengubah budaya politik menjadi semakin beradab. Oke. It's okay karena kita ini ya dikenal demokrasi terbesar ketiga, ya kan, dari segi kuantitas. Sebenarnya bukan ketiga, kita ini nomor 1 dari segi pilpres. Jadi ada 5 presiden yang terpilih terbanyak. 1 itu Prabowo, 76 juta. Yang kedua itu Jokowi, 2019. Yang ketiga Joe Biden, 2018. Yang keempat SBY. Yang kelima baru Brazil. Dari jumlah pemilih terbanyak, kita ini dari 4, itu 3 itu di Indonesia. Jadi kita sudah bisa menyebut Indonesia the first largest demokrasi. Tapi indeks kualitasnya nomor 54. Mesti jauh gitu loh. Nah, jadi mesti ada rekayasa budaya demokratik yang lebih terarah ke depan. Mesti bertahap. Jadi biarin aja yang begini-begini. Cara mengeritik juga kampungan sekali. Jadi kalau Jokowi nggak merasa, ya nggak apa-apa kan. Dan kelihatannya Pak Prabowo juga akan seperti itu ya? Saya rasa akan begitu juga dia. Apalagi kan ini maksudnya narasinya kan persoalan begitu besar, harus dihadapi bareng-bareng, pemimpin elit harus rukun gitu. Masa ngurusin yang remeh-temeh begitu? Itu dia. Nah, jadi kita berpikirnya ke depan, apalagi tantangan ke depan ini banyak sekali. Nah, terus ini Prof, ini menarik nih soal tadi yang Prof Jimli bilang soal bahwa kepresidenan sebagai institusi. Kan kalau dalam Pilpres kan yang dipilih paket kan, presiden dan wakil presiden. Kan? Iya, satu paket kan. Nah, tetapi kan sekarang ini narasi karena ada tadi itu gerakan anti Gibran itu begitu kuat ya di medsos lah terutama. Kemudian ada upaya untuk menganggap bahwa begitu nanti sudah dilantik itu pokoknya harus ada upaya untuk Gibran itu disingkirkan gitu. Yaitu melalui impeachment atau dan lain-lain ya. Tapi kan narasinya sekarang ini karena banyak orang itu kecewa dengan Jokowi, yang kecewa dengan Jokowi kan sasarannya Gibran sekarang ya kan. Nah, itu jadinya kesannya itu bahwa wakil presiden itu bisa dipecah gitu secara penyikapan gitu. Itu gimana, Prof? Ya, sebagai pribadi ya memang 2 yang berbeda, tapi sebagai institusi dia 1 kan. Walaupun ada mekanisme kerjanya, misalnya
keputusan wakil presiden, nah itu tidak ada. Yang ada itu kepres. Yang ada itu perpres, inpres, nah gitu. Jadi itu sebagai satu kesatuan institusi. Dia pembantu, dia pendamping, ya kan? Dia juga mewakili, dan dia juga pengganti. Bisa pengganti sementara, bisa pengganti tetap. Jadi ada 4 itu fungsi dari wakil presiden itu. Nah, yang kelima nanti bagi tugas. Nah, ya mereka berdua. Jadi misalnya Wapres akan diberi tugas utamanya di bidang apa? Katakanlah ada Kemenko, ada sekian, berapa Kemenko kira-kira wakil presiden. Nah, seperti di periode-periode yang lalu kan ada bagi tugas begitu. Bagi tugas itu yang memberi penugasan tetap presiden. Tetap presiden. Gitu ya. Jadi itu atas kewenangan presiden membagi penugasan gitu. Nah, tapi kalau image tentang Wapres sebagai ban serep itu sebenarnya mencerminkan kewenangan Wapres menurut konstitusi nggak? Iya, ban serep itu maksudnya pengganti, pendamping, pembantu. Ban serep itu kalau ini tidak bisa menjalankan tugas baru secara tetap, dia pengganti tetap. Kalau dia tidak bisa menjalankan tugas sementara, dia pengganti sementara. Ya kayak gitu. Nah, maka ya atas dasar itu juga, maka beberapa negara itu ya sudah nggak usah ada Wapres, bikinnya Perdana Menteri. Kayak di Rusia begitu. Yang pertama itu Prancis. Dia pemilihan presiden juga, ya kan? Tapi sesudah dia terpilih, nanti partai terbesar dia yang ajukan ke parlemen untuk diangkat jadi perdana menteri. Nah itu kan kayak wakil presiden juga, tapi dia berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang terpisah dari kepala negara, ya kan? Nah kita kan nggak, dua-duanya adalah kepala dan wakil kepala, gitu kira-kira ya. Nah, jadi wakil presiden itu kayak di Amerika itu ya penting lah. Ya kan, dia nanti bagi tugas apa yang walaupun komandan cuma satu. Komandan tetap presiden. Nah, itu berarti kalau dengan skema begitu ya, andaikan misalnya si Wapres itu tidak mendapat penugasan apa-apa gitu ya, misalnya dari presiden, terus dia duduk manis aja, itu sesuai dengan konstitusi ya, Prof? Karena dia posisinya ban serep kan nggak berguna kalau ban aslinya tetap berfungsi kan? Tergantung orang per orang. Orang kayak misalnya Yusuf Kala kan banyak kreativitas dia. Nah itu saya juga mau nanya soal tentang kalau banyak kreativitas kan muncul image tentang matahari kembar. Nah itu juga kan sesuatu makanya yang waktu periode kedua SBY nggak mau lagi sama dia. Ya kan, milih Budiono karena dia terlalu banyak inisiatif, terlalu kreatif. Tapi itu menunjukkan bahwa wakil presiden tuh ya bisa seperti itu, ada kreativitas. Walaupun ya harus membatasi diri, tetap harus koordinasi dengan atasan. Atasannya kan presiden. Jadi ini tergantung. Ya kan? Misalnya Bung Hatta kan banyak kreativitas, tapi karena dia merasa tidak lagi cocok, dia minta berhenti. Ya kan begitu. Ada contohnya. Dan dalam kasus Bung Hatta kan malah justru kedua-duanya, maksudnya kan image-nya kan Dwi Tunggal. Dwi Tunggal kan berarti kedua-duanya tuh memang dianggap sebagai tokoh oleh masyarakat kan gitu. Nah kemudian ketika nggak cocok itu menjadi Dwi Tanggal. Iya kan, ketika Pak Hatta menulis Demokrasi Kita itu, yang mengkritik Bung Karno ya, demokrasi terpimpinnya Bung Karno, kan beliau terus mundur gitu ya. Sebetulnya ke depan bisa juga ada untuk diskusi ya. Di beberapa forum saya sudah sampaikan, kita nggak usah persis seperti Amerika. Ada presiden, ada wapres. Tapi nggak usah juga niru kayak Prancis atau Rusia. Ada presiden, ada perdana menteri. Ya udah, kita tetap presiden dan wakil presiden, tapi mekanisme rekrutmennya beda. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, wakilnya oleh MPR aja. Wakilnya oleh MPR. Jadi begitu presiden terpilih, ya kan,
maka dia mengajukan calon wakilnya ke, nah misalnya kayak sekarang sudah dilantik MPR, sudah terpilih pimpinannya, ya kan? Menjelang tanggal 20, dia mengajukan calon wakil. Maka wakil itu bisa dapat dukungan partai-partai, gabungan partai terbesar, sehingga dia solid. Bisa jadi salah satu ketua umum partai, atau bisa lagi tokoh yang bisa diterima oleh partai mayoritas, sehingga posisi wapres itu menjadi lebih kuat, ya kan? Tapi dia tetap wakil kepala negara, wakil kepala pemerintahan. Tapi dia bisa punya jaringan dengan parlemen. Nah, sehingga kayak setengah Perdana Menteri. Tapi dia bukan sistem parlementer, tetap presidentil karena namanya wakil presiden. Nah, itu saya pernah ajukan untuk jalan keluar kalau mau kita benahi ini supaya wakil presiden menjadi lebih penting. Tapi tetap dia wakil, otoritas tetap di presiden, dan dia pun diajukan oleh presiden. Dalam rapat di MPR, misalnya dia mengajukan 2 nama, ketua umum partai terbesar, ketua umum partai kedua terbesar yang ikut koalisi. Ayo berantem sana, kompetisi. Nah, yang menang nanti jadi wakil presiden. Tapi di bawah wibawanya presiden. Nah, gitu. Jadi yang dipilih langsung itu hanya presiden. Hanya presiden. Dan kayak di Rusia itu ya, presidennya itu waktu saya diundang tahun 2018 sebagai pemantau internasional, yang mendaftar itu 34 calon presiden. Yang disahkan oleh KPU sana di Moskow 8 calon presiden. Waktu Pilpres Putin itu sangat populer, dapat 76%. Artinya presiden itu kalau dikehendaki oleh rakyat, ya pasti terpilih mayoritas. Tapi tidak perlu menghalangi yang 7 orang lagi. Ada yang dapat 1%, 2%, nggak apa-apa. Apalagi bangsa seplural Indonesia, biarin aja capresnya banyak. Jadi nggak usah ada threshold-thresholdan lagi tuh ke depan. Itu kan sudah diputuskan ya, tapi enggak, itu dianggap open legal policy tergantung pembentuk undang-undang, masih 20%. Oh iya, masih 20%. Nah, ke depan saya rasa partai ini sekarang sudah ngalami, ya kan, berdarah-darah ini selama 2 kali Pilpres ini, kayaknya mau tuh menghapus itu. Supaya begini, supaya prinsip distribution requirements, syarat sebaran dukungan di 51% lebih provinsi itu bisa terpenuhi idenya, tercapai, terwujud idenya, untuk memastikan Presiden RI itu Presiden Indonesia, bukan Presiden Pulau Jawa. Nah, gitu loh. Kalau dibiarin begitu, capres terpilih ini selalu terus namanya. Kapan Jimli Asidiki yang huruf I? Gitu loh. Iya. Kan selalu Soekarno, Soeharto. Ya, walaupun orang Jawa, namanya Ahmad Sahal, enggak ada O-nya, nggak bisa. Nggak bisa, Susah itu. Nah, padahal, ya kan, dari pengalaman nih, kan capres non Jawa pertama, Pilpres pertama 2004, itu namanya Hamzahas. Wakilnya orang Sunda, namanya Jenderal Agung Gumelar. Nah, orang Kalimantan Selatan, wakilnya orang Sunda, dapatnya 3%. Cuma 3%. Orang non Jawa pertama, yang kedua, orang Bugis, namanya Yusuf Kala. Wakilnya ada O-nya, Wiranto. Ya kan? Nah, orang Bugis dapatnya 15%. Nah, yang ketiga, kalau orang Arab, turunan Arab, kelahiran Cirebon, besar bergaul di Jogja, Anies Baswedan. Wakilnya orang Jawa Timur, Muhaimin, dapatnya 24%. Jadi ada kenaikan ini. Jadi kalau 2 kali lagi, 3 kali lagi Pilpres, ya bisa 1 hari nanti misalnya giliran orang Sunda, giliran orang apa? Terakhir nanti misalnya Kalimantan misalnya. Enggak.
kalau IKN sudah orang Kalimantan. Iya kan? Tapi bisa juga orang Palembang. Oh, iya orang Palembang ya. Kerajaan terbesar pertama Sriwijaya. Giliran orang Palembang nanti sudah satu abad Indonesia merdeka. 2045 bisa dapat 51% ya. Gitu loh. Jadi bertahap. Ya kayak misalnya orang kayak Obama setengah hitam itu kan membutuhkan 2,5 abad. Nah ini nanti Kamala Harris ini jangan-jangan menang ini. Wanita pertama, kulitnya juga berwarna. Ya, kulit berwarna. Nah jadi ini kemajuan tingkat peradaban. Nah itu harus dimungkinkan dengan banyaknya calon. Udahlah ngapain dibatas-batasi. Biarin aja banyak, nggak apa-apa. Gitu loh. Ya kan? Jadi cultural engineering. Democratic engineering. Nah gitu. Dan opsi makin banyak kan juga bagus bagi masyarakat juga kan. Tersalur, makin banyak. Ya. Aspirasi tersalur. Tapi nanti lama-lama belajar kalah, menang, biasa aja. Kalau sekarang ini masih lama ini move on-nya nih. Ada yang marah-marah gitu kan. Sampai nggak selesai-selesai. Kayak Mahfud, cepat sekali jadi apa gitu loh. Iya. Ya kan? Pendukung Anies masih aja. Masih panas, Bro. Masih panas. Jadi yang marah-marah kepada apa ini, itu kan gabungan dari 01, 03 nih kira-kira. Iya. Ya tapi nggak apa-apa, nggak usah dimarahin, nggak usah dilarang-larang mengadakan seminar kayak kemarin itu. Itu. Malah justru kalau kayak gitu dikasih kebebasan ya kan tersalurkan kan? Tersalur. Makin dihalangi makin panas. Makin panas ya, betul. Dan saya rasa sudah kejadian-kejadian ini 2025 belum akan selesai nih. Jadi pemerintahan yang akan datang itu harus siap juga menerima ruang publik ini diisi oleh apa ini. Apalagi kalau pindah ini jadi nanti ke IKN, nggak tahu tahun berapa, mungkin 2026, 2000, ya kan? Nah, di sana itu yang demo siapa? Monyet-monyet aja. Jadi di sini akan terus rusuh, nggak ada penyelesaian. Makanya waktu pertemuan di MPR tempoh hari itu saya usul MPR itu harus kita jadikan gedung rakyat, gedung kebebasan, supaya jangan demo di jalanan, di dalam aja berdebat, diorganisir gitu. Kayak Hyde Park di London, itu kan taman, kalau kita gedung, gitu. Daripada nganggur itu gedung. Jadi yang demo-demo ya udah di ruang sidang di situ. Aja. Malah ada AC-nya ya. Gitu. Ibaratnya begitu. Iya, jadi karena kalau di Hyde Park kan cuacanya kan enak, nggak panas. Iya, kalau lagi London, dingin. Ya. Di London kan hujan terus gitu. Iya. Nah, jadi ruang publik itu nanti tetap harus kita kelola. Sebab kalau misalnya tiba-tiba pindah semua ke IKN, itu dampaknya itu ya suara publik itu seolah-olah nggak didengar, dibiarin aja begitu, ya kan? Habis yang di demonya jauh situ, gimana? Nah, jadi harus ada manajemen ruang publik ke depan itu. Ya. Itu soal serius tuh. Itu kayaknya belum pernah dibicarakan, belum pernah diantisipasi. Nah, iya. Jadi kalau nanti pindah ke IKN, nanti suasana manajemen ruang publik space ya. Gitu. Nanti dia melampiaskannya nggak karu-karuan, bakar sana, bakar sini. Nah, itu kan lebih berbahaya. Iya. Nah, terus ini Prof, ini mungkin pertanyaan yang terakhir lah. Kayak kembali ke soal impeachment tadi, Prof. Saya masih tertarik. Yuk kok jadi semangat sekali nih. Enggak, kan kalau presiden dan wapres itu satu paket sebagai institusi, sementara gerakan yang sekarang ini anti Gibran itu hanya fokus kepada Gibran saja, gitu ya. Dan itu narasinya itu justru untuk menyelamatkan atau melindungi Prabowo dari beban Jokowi efek. Jadi Pak Prabowo ini kalau masih ada Gibran itu akan terbawa-bawa gitu. Nah, kalau melihat situasi sekarang, Prof, menurut Prof Jimli, gerakan ini dari segi realistisnya gimana? Visibility-nya? Atau bagaimana Prof Jimli melihat gerakan ini yang upaya pengen memisahkan Gibran dari Prabowo? Kalau kita lihat Prabowo kemarin hari Minggu masih bertemu Pak Jokowi, ada Gibran kan kelihatan rukun-rukun saja gitu ya. Jadi kan selama ini kan kesannya wah
Prabowo tersinggung dengan Fufu Fafa gitu kan, keluarganya marah kan, kalau bocor halus kan gitu kan, keluarganya Pak Prabowo nggak terima nih gitu. Jadi ada upaya untuk membuat supaya hubungan Gibran dan Prabowo itu renggang, terus Gibran tersingkirkan gitu. Nah menurut Prof. Jimli dari segi pertama, dari segi gagasan itu sendiri gimana? Kemudian yang kedua, realistis nggak itu? Ya bisa aja. Ini kan suara publik ini kan kadang-kadang tidak bisa diwakili oleh suara TPS. Gitu loh. Ya, ya. Suara TPS kadang-kadang bisa juga disurvei. Misalnya approval rating. Dia kan menggambarkan suara TPS. Ya kan? Tapi dengan sampling. Nah, maka approval ratingnya tinggi misalnya. Ya kan? Nah, ini adalah apa namanya? Itu yang harus kita bedakan antara 5 yearly politics dengan day-to-day politics. 5 yearly politics selesainya di TPS. Plus ya survei-survei inilah, ya kan? Karena survei itu kan menilai subjeknya itu dengan harga yang sama. Profesor doktor sama itu kan sama, kayak di TPS juga. Betul. Nah, tetapi ruang publik ini diisi oleh diskursus di ruang publik itu oleh kelas menengah, oleh elit yang ribut di medsos, yang memimpin demo, itu kan elit kelas menengah. Maka cara pandang orang yang sedang di kekuasaan akan bilang begini, ini kan elit, tidak menggambarkan masyarakat. Iya, benar. Tapi kalau day to day politics, mereka ini yang menentukan opini publik. Dan opini publik ini bisa membesar, bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Misal, begitu MK membuat putusan kemarin, mau dikoreksi oleh DPR, rame marah semua. Nah, itu suara elit itu, yang demo itu. Terpaksa pengambil keputusan, diubah kan nggak jadi. Nah, jadi hati-hati dengan suara elit ini, suara kelas menengah elit ini. Karena dia bisa mengubah keputusan. Misal, Pak Harto itu kan menang pemilu 1997. 1 tahun kemudian, kan demo besar-besaran. Harus turun. Gitu loh. Ya kan? Hasina, kan begitu juga di Bangladesh. Jadi hati-hati kita dengan suara elit ini. Harus dikelola. Kalau kita anggap masa bodoh ini elit, ya pemilu yang udah selesai. Tapi ini bisa bergulir terus, bisa berpengaruh. Day to day politics dipengaruhi oleh suara opini publik ini. Makanya ini mesti dikelola. Gitu kira-kira. Jangan dianggap enteng. Jangan. Nah, jadi suara yang ingin misalnya memisahkan antara presiden wakil presiden sebagai pribadi tergantung dinamikanya. Misal, ya kan? Ini partai-partai ini tidak semuanya kan mengusung 03. Maka secara moral yang masuk di kabinet, tapi dia tidak jadi pengusung, secara moral dia kan tidak punya tanggung jawab. Maka bisa aja dia meliuk-liuk di parlemen itu sehingga mencapai 2/3. Apalagi kalau diiming-iming nanti penggantinya adalah ketua umum dari 2 partai. Presiden itu nanti akan mengajukan calon 2 orang misalnya. Jadi masing-masing partai yang besar-besar itu mikir-mikir, wah boleh nih. Jadi mereka bisa berubah itu atas nama mengikuti kehendak publik. Jadi mesti hati-hati permainan ini. Gitu loh. Jadi, tapi kalau dari segi Presiden Prabowo tentu dia terikat dengan sikap batin dia. Meskipun dia dijelek-jelekin, dia adu-adu, dia kan melihatnya ke depan. Dan dia pun sudah komit untuk membela Jokowi gitu. Jadi saya rasa dia setia kawan orangnya. Jadi partainya pun akan habis-habisan itu membela. Tapi kan tidak cukup satu partai. Partai yang lain bagaimana? Misalnya Golkar. Ini Golkar ini partai, ya kan?
Apalagi PDIP kan. Ya. Oh, justru yang paling merasa dirugikan karena dikhianati kan itu. Nah, Golkar ini dalam sejarahnya itu kan tergantung situasi. Ya, riding the wave. Nah itu dia. Jadi kita nggak boleh anggap enteng. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus diberi ruang, tapi kita juga harus baca ini, nggak boleh dianggap enteng, gitu loh. Nggak bisa hanya mengandalkan Prabowo sebagai partainya, partai nomor 3. Yang lain kan, apalagi dengan iming-iming itu kan, ya yang iming-iming kan analisa politik. Karena nanti kalau misalnya Wapres berhenti atau diberhentikan, maka kekosongan itu harus dipilih di MPR dari 2 calon yang diajukan presiden. Presiden harus mengajukan 2 calon, ya kan? Dipilih di MPR. Dari siapa? Ya tentu dari partai-partai. Jadi tidak boleh anggap enteng gitu loh. Okay. Nah, jadi prosedur memang berat. Prosedur impeachment itu jauh lebih sulit dibandingkan perubahan undang-undang dasar yang juga setengah mati. Inisiatif harus 3/4, kemudian harus setengah gitu kan. Itu setengah mati itu untuk mencapai angka itu. Ya kan? Untuk 1/3 aja setengah mati. Anggota DPD itu nggak cukup 1/3 itu. Dia harus kolaborasi dengan partai baru bisa ambil inisiatif gitu. Nah, setengah matilah intinya. Tapi kalau impeachment lebih sulit lagi. Ya. 2/3 kali 2/3 di DPR, ya kan? Ya. 2/3 kali 3/4 di MPR. Ya. Dan itu pun harus melalui MK dulu, gitu. Harusnya MK dulu. MK, DPR, MK dibalikin ke DPR. Prosesnya ke itu bisa 1 tahun. 1 tahun ribut, gitu loh. Ya. Jadi pemerintahan nggak jalan tuh selama 1 tahun. Nah, jadi saya rasa saya berharap orang boleh mengekspresikan pendapat, kebencian dan sebagainya, tapi salurkan dengan tepat, gitu. Ya. Sampai 20 kita amankan dulu 20 ini aman, gitu. Nah, apapun nanti ada putusan pengadilan, ada apa, ya kan? Ya boleh aja itu nanti memperkuat upaya untuk misalnya impeachment. Coba aja. Karena kita sebagai negara demokrasi terbesar dan saya bilang, ya kan? Ini harus punya pengalaman juga dari 5 kewenangan MK, salah satunya itu yang belum pernah ini. Saat pengujian undang-undang sudah banyak. Perselisihan hasil pemilu sudah banyak. Sengketa lembaga negara belum banyak tapi sudah ada. Ada 2 lagi yang belum. 1 pembubaran partai, yang kedua impeachment. Nah, dicoba dong ada pengalaman, ada kasus, ya kan? Itu kalau impeachment presiden atau wakil presiden dibikin begitu sulit itu salah satunya karena ada faktor pengalaman soal Gus Dur itu ya, Prof ya? Atau kenapa itu begitu dibikin sangat sulit supaya tidak gampang dibikin tidak stabil gitu ya pemerintahan? Jadi, sejarah kita sepakat ya mengadop ide pembentukan MK itu pertama dari kasus Gus Dur. Jadi Gus Dur itu kan diproses hukum. Memorandum 1, ya kan? Memorandum 2 ya terkait tuduhan kepadanya terlibat di dalam Bulogate. Nah, maka memorandum 1 itu sukses dengan suara terbanyak. Lalu dilanjutkan memorandum 2. Jadi memorandum itu proses hukum yang dilakukan di parlemen. Kira-kira ya. Nah, jadi proses hukum itu sudah berlanjut memorandum 2. Nah, tinggal sidang terakhir. Sidang istimewa pengambilan keputusan. Tapi sebelum sidang nih, Gus Dur membuat dekret membubarkan DPR. Itu ada keliru itu sebetulnya. Coba kalau yang dia dekretkan itu bukan DPR-nya. Tapi Golkar dia bubarkan. Itu otomatis DPR nggak bisa sidang. Bubar semua partainya. Jadi keliru yang konseptornya. Jadi semuanya jadi musuh ya. Semuanya kan jadi musuh kalau dia bubarkan itu Golkarnya, otomatis DPR nggak bisa sidang. Nggak cukup suaranya. Nah, jadi udah itu ya. Jadi begitu dia bubarkan DPR,
langsung MPR bersidang, itu dijadikan alasan untuk memberhentikan Gus Dur. Nah, jadi kalau dibaca TAP MPR yang memberhentikan Gus Dur itu, ya 2001 ya, nah itu adalah TAP MPR memberhentikan Gus Dur karena alasan dekret presiden. Jadi tidak disebut lagi memorandum 1 dan memorandum 2. Padahal proses hukum yang benar adalah pertimbangan pertama terbukti memo 1, memo 2 terbukti, ditambah lagi dekret. Nah, baru diputuskan. Ini enggak, baca TAP MPR-nya. Itu keliru. Jadi keliru, dia langsung ke dekret. Maka tidak ada proses hukum di situ. Yang ada adalah semata-mata proses politik karena suara terbanyak. Nah, atas dasar itu kan dibahas pada tahun 2001 itu kesepakatan untuk mengadakan pilpres langsung. Nah, jadi periode ronde pertama itu disepakati perubahan ketiga 2001. Nanti finishingnya untuk ronde kedua itu pasalnya itu di 2002. Jadi waktu 2001 itu sudah disepakati presiden akan dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kalau presiden dipilih oleh rakyat, masa pemberhentiannya kayak Gus Dur kemarin? Tanpa proses hukum. Enggak benar itu kemarin. Nah, maka disepakati, ya udah dah. Pemberhentian presiden kalau sudah dipilih langsung oleh rakyat harus melalui impeachment. Nah, untuk itu ya kan kita bikin MK. Gitu loh. Itu sudah diketok palu, tok, baru warawiri. Nah, di tim pakar termasuk saya disuruh saya ke Prancis, saya ke Austria, ya kan? Membuat desain organisasinya. Apalagi di pekerjaan MK ini, gitu loh kira-kira kan. Nah, maka dirumuskan ada 5 kewenangan. 4 plus 1. Ya, tapi saya bilang 5 lah, itu sama aja. Yang impeachment ini tidak disebut kewenangan, tapi ya memutus pendapat DPR. Ya itu kan kewenangan juga. Jadi 5 kewenangan ini, tapi yang pertama yang diputuskan impeachment dulu. Baru ditambah judicial review, perselisihan hasil pemilu, sengketa lembaga negara, pembubaran partai. Begitu sejarahnya. Jadi memang berangkatnya dari kasus Gus Dur ya. Berangkat dari kasus Gus Dur, dan sekarang sesudah 25 tahun ini saya kira boleh juga lah ada perkara baru. Biar seru gitu ya. Nah, ini dalam secara ketatanegaraan kita perlu ini. Di Amerika udah beberapa kali tapi tidak pernah berhasil. Termasuk Bill Clinton itu menang 1 suara. Kalau Nixon kan dia mundur duluan. Karena keburu malu dia. Ya kan? Kenapa impeachment itu dihindari ya oleh presiden? Maksudnya karena malu. Kalau kalah karena impeachment itu karena dia resign karena impeachment itu malu ya? Ya saya rasa dia kayak Nixon gitu. Misalnya kan dia mundur duluan kan. Pertama, dia mungkin merasa tuduhan itu benar. Iya benar sih. Jadi pada malu ya dia mengundurkan diri aja. Ya kan gitu. Nah, kedua, proses impeachment ini sebetulnya gabungan antara proses hukum dan politik. Kenapa disebut begitu? Karena untuk orang yang sedang menduduki jabatan presiden dan atau wakil presiden itu diberi forum namanya privilegiatum, forum khusus. Jadi kalau dia melakukan tindak pidana, nggak boleh diadili di pengadilan biasa karena dia ini kepala negara. Maka dia diadili di forum khusus. Namanya ya kan di Senat. Tapi khusus untuk perkara impeachment itu yang memimpinnya itu bukan ketua Senat. Karena ketua Senat di Amerika itu wapres. Maka kalau ada perkara impeachment, yang memimpin itu ketua Mahkamah Agung. Lalu anggota Senat itu bertindak sebagai wasit. Nah, jadi di situ ada gabungan antara proses politik dan hukum. Proses hukumnya ya ketua Mahkamah Agung yang mimpin, bukan wapres. Karena kalau urusan-urusan yang normal kayak misalnya buka sidang tahunan, itu wapres tuh. Ya kan? Sama kayak di Inggris, House of Lords itu dulunya sampai 2005 itu berfungsi sebagai pengadilan juga.
Nah, ketua House of Lords itu Ratu Inggris, raja. Nah, gitu loh. Nah, jadi itu ketika konstitusi Amerika disusun, meniru itu sehingga yang namanya ketua senat itu wapres. Kan sistem presiden, jangan presiden lah. Jadi wapres itu secara ex officio adalah ketua senat. Nah, itu kerjanya setahun sekali buka sidang. Tapi khusus untuk impeachment, bukan dia yang mimpin. Langsung ketua Mahkamah Agung. Untuk menggambarkan bahwa ini persidangan pengadilan. Nah, gitu. Jadi ada jaksa penuntut, ada majelis hakimnya, ada wasitnya, juri. Kan sistemnya juri. Lokasinya di mana? Kalau misalnya terjadi itu di DPR di Senat. Atau di ruang sidang? Oh, di Senat. Di Senat. Oke. Di Senat. Nah, kita hal yang sama tapi kita bikin lembaga. Ada Mahkamah Konstitusi. DPR yang menuntut, gitu kan? Bisa aja dia menggunakan nanti jaksa independen gitu sebagai penunjang, tapi DPR sebagai institusi bertindak sebagai pemohon, penuntut. MK bertindak sebagai pengadilan yang membuktikan salah atau benarnya pendapat DPR. Membuktikan salah dan benarnya tuduhan. Nah, jadi dia pengadilan. Tapi dia tidak memberi sanksi. Dia hanya membuktikan untuk melaksanakan prinsip geen straf zonder schuld. Tidak boleh ada straf hukuman tanpa ada kesalahan. Jadi MK itu membuktikan ada tidaknya kesalahan dia. Sebagai alasan. Kalau terbukti diputus oleh MK, ya pendapat DPR benar. Baru oleh DPR dibawa ke penuntutan pemberhentian di forum MPR. Nah, MPR lah sebetulnya nanti yang memutuskan sanksinya. Tapi dia tidak lagi, dia sudah terikat dengan putusan MK. Dia tidak boleh lagi mengubah yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Jadi kalau orang tanya, apakah putusan MK mengikat? Ya mengikat. Final dan mengikat. Tapi sepanjang menyangkut schuldnya, salah tidaknya yang dituduhkan. Nah, yang menjatuhkan sanksinya MPR. Nah, kalau di Amerika yang menjatuhkan sanksinya Senat. Dan sekaligus juga dia yang membuktikan salah tidaknya di bawah kepemimpinan Ketua MK, MA. Berarti kalau begitu, misalnya dari MK sudah diputuskan salahnya, sudah MK memutuskan bahwa ada kesalahan, tapi kalau MPR menyatakan sanksinya tidak diberhentikan, bisa aja? Bisa saja. Itu nanti kan tergantung misal ya. Tuntutan dari DPR apa? Misalnya nih sudah menjelang akhir masa jabatan, menjelang pemilu periode kedua. Ya udah dah, daripada ribut nggak usah diberhentiin. Tapi dia diputuskan tidak berhak lagi menjadi calon berikutnya. Bisa aja begitu. Ya itu tergantung nanti bagaimana kesimpulan di MPR. Yang jelas mereka berwenang untuk menetapkan sanksinya. Jadi MK tidak menentukan apa sanksinya. MK itu hanya memutuskan yes or no bahwa dia bersalah. Betul-betul ini saya betul-betul dapat kuliah gratis. Jadi maksudnya impeachment ini, udah diproses saja nanti. Jadi sabar. Jadi bagi yang marah-marah, yang bilang saya ini membela, saya bukan membela, menerangkan aturannya itu begitu. Ya, jadi urusan pemilu udah selesai, sudah final. Ini diatur di konstitusi. Tanggal 20 harus ada presiden dan wakil presiden baru. Dan ingat, presiden dan wakil presiden baru itu tanggal 20 sesudah dilantik. Tanggal 20 pagi sebelum pelantikan, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia masih Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini harus dicatat. Nah, waktu tahun 2004 Pilpres pertama, begitu diumumkan oleh KPU, ya kan? Langsung besoknya SBY konferensi pers. Ya kan? Bahwa enggak, sebelum KPU mengumumkan, tapi quick count kan sudah. Ya kan? Sudah pasti nggak akan ada perubahan. Lalu sebelum pengumuman, SBY membuat pengumuman di pers. Besok sesudah pengumuman resmi dari KPU, saya akan mengumumkan kabinet. Ya kan? Sekian orang dan sebagainya.
Saya begitu dengar itu, saya ketua MK. Waduh, ini bahaya ini. Langsung saya bikin konferensi pers. Saya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang baru berdiri 1 tahun sejak 2003, dan inilah pilpres kita yang pertama dalam sejarah, maka saya punya tanggung jawab menjelaskan prosedur. Gitu. Yang berhak menyusun dan mengumumkan kabinet adalah Presiden Republik Indonesia. Adanya Presiden Republik Indonesia itu tanggal 20 sesudah pelantikan. Sebelumnya belum. Masa presiden lama. Seandainya tanggal 19 malam ada perang dunia ketiga, dibom semua ini kota Jakarta termasuk MPR, nggak jadi pelantikan. Maka presiden akan mengumumkan keadaan darurat. Bisa setahun itu molor. Ya kan? Nah, kalau jadi presiden itu ya harus berganti itu sesudah pelantikan. Sebelum ada pelantikan jangan dulu, apalagi mengumumkan kabinet. Saya larang itu. Terus SBY besoknya telepon saya minta penjelasan, saya jelaskan. Ya udah kalau gitu dia ngikut. Ya kan? Dalam hati saya mumpung ini. Ya kan? MK juga masih baru kan. Betul. Kalau sudah jadi presiden nggak bisa lagi begini. Dan memang prosedurnya harus begitu. Gitu. Kita harus terangkan untuk pembelajaran bagi negara hukum kita. Gitu loh. Nah, jadi ini juga begitu. Jadi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin sampai tanggal 20 pagi masih diam. Jadi jangan dulu ini ngumumkan kabinet ini. Iya kan? Pokoknya momennya itu, ininya itu pas pelantikannya itu ya. Setelah sesudah pelantikan baru diumumkan. Nggak usah 1 hari, langsung 1 jam boleh, silakan. Gitu. Nah, ini kita harus membuat tradisi politik yang sehat. Nah, itu untuk pendidikan bagi rakyat, gitu. Ya. Ini kita hampir 1 jam ini, 1 jam lebih. Padahal sebenarnya kan tadi sebelum kita taping, sebelum kita ngobrol kan kita tadinya mau bicara tentang bukan hanya soal-soal yang seperti PT-UN atau Prabowo Gibran ini ya, tapi soal Ba'alawi, soal-soal Ijmi ya Prof ya kan ngobrol Ba'alawi kenapa Ba'alawi? Enggak, maksudnya kan masalah keturunan Arab. Iya, kan itu kan tema yang itu penting itu. Kita bisa ngobrol lama dengan Prof Jimli lah. Itu soal peradaban beragama. Ya, jadi ini kalau kita bicara dengan Prof Jimli ini kita bisa bicara mengenai tema-tema Islam, doktrin dan peradaban. Kalau pakai istilahnya Cak Nur. Iya, Cak Nur ya. Tapi untuk kali ini kita fokus di tema yang tadi kita bicarakan. Oke, terima kasih banyak Prof Jimli As-Siddiqi atas diskusinya. Jam berapa ini? Jam 5 kali ya? Saya pikir sampai maghrib ini. Saya sudah siap sampai maghrib ini. Oke, terima kasih atas diskusinya, atas pencerahannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.